Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada subuh yang berkah ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang minal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Karena itu Bapak, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kerajuan, dimanapun kita kerjakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran kita tinggalkan. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat kita tinggalkan atau lupakan atau kita lalaikan, maka di saat yang sama kita dipastikan akan tersesat dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ibu dan Bapak para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh yang penuh berkah ini, kajian tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hajj, surat nan ke-22 ayat yang ke-37. Kalau ambil judulnya pada apa? Keikhlasan dalam beribadah kurban. Jadi ikhlas dalam berkurban. Jadi ke pokoknya berapa? Ikhlas ini berapa? Perlu dan wajib dilaksanakan. Apa makna ikhlas adalah beribadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Tidak karena ingin dilihat oleh orang lain atau tidak ingin didengar oleh orang lain. Ibadah yang diterima oleh Allah tuh hanyalah ikhlas saja. Maka doa yang acok baca tiap solat di dalam iftitah itu apa? Itu berbunyi, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, juga matiku, semuanya itu lillahi rabbil alamin. Hanyalah karena Allah, Tuhan semesta alam. Inilah makna ikhlas. Salat awak, seluruh ibadah kau, termasuklah ibadah kurban. Seluruh kehidupan yang kita lalui ini, kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai jago lalu ibu bapak, nah bangun kita tidur kita kembali, bangun lagi sedang tidur, nanti setelah tidur kita berharap seluruh waktu yang kita lalu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita. Jangan sampai ada waktu-waktu atau jam-jam tertentu Allah murka dengan kita. Allah tidak ridho dengan aktivitas kita. Jangan sampai terjadi. Itulah keikhlasan pasangan. Lawannya apa ibu bapak? Ria dan sum'ah. Lawan ibadah ikhlas itu adalah ria dan sum'ah. Apa mana ria? Orang yang beribadah itu ingin dilihat oleh orang lain. Kau dapat seluruh mata manusia tertuju kepada dia yang beribadah. Itu orang yang ria beribadah. Baik mendapat kajiannya, kalau ketika mengkaji masalah ria, maka ibadahnya sia-sia, tidak berguna, hilang. Kemudian kita kaji beberapa dalam kajian-kajian lain, gimana kemarin orang yang ria itu? Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab. Orang yang ria beribadah itu sama dengan debu yang di atas batu licin. Fa asabahu wabilun, lalu tiba hujan labe, disiramnya debu di atas batu licin itu, fatarakahu salda, maka habislah sado debu itu hancur turun di bawah batu licin itu sehingga tidak berbekas itu. Itulah orang dia. Ada ibadahnya, ibadah mungkin sholat, ibadah berinfak sedekah, termasuk nanti mungkin juga korban. Kalau niat di hatinya ingin dilihat orang lain korbannya itu, tahu orang lain korbannya adalah jawi atau sapi yang paling besar, tahu orang lain kalau bobotnya sekian ton. Kalau itu ingin dilihat orang lain, sapinya nampal yang gadang, sapinya nampal yang hebat, si fulan itulah orang yang berkorban yang rajin tiap tahun. Tidak karena Allah, maka sia-sia. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Sama dengan itu tadi. Sama dengan debu dan batu yang tadi, tiba hujan labe, karena dia ingin dilihat oleh orang lain, maka debu itu habis sadonya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Itu sama ya. Sehingga bisa di akhirat ibu bapak, dia tidak punya kuasa terhadap ibadahnya itu. Nah, makasihnya kok. Sehingga bisa di akhirat batanya Pak Ibu yang korban gini. Ya Allah, mate. Atau makira bahasanya Bu. Ma pahalo korban wak dulu tahun 2024 di Masjid Al-Hijriyah. Atau tahun-tahun sebelumnya, mana ya Allah pahala korbannya? Tidak nampak dia wak dulu. Tidak ada pahalanya Pak. Hilang. Kenapa? Karena kita ria dalam berkurban. Ada tasir dia itu kok? Tidak karena Allah. Maka hilang pahalanya. Nah, karena itulah
di subuh yang mulia ini, mari Ibu Bapak. Jadi juga saya sendiri, kita bersama yang barangkali memiliki kemampuan kurban pada tahun ini, mari kita betul-betul murnikan, ikhlaskan ibadah kurban kita hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok dasarnya? Nah, Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37 itu asbabun nuzulnya. Jadi sebab turunnya Ibu dan Bapak adalah yaitu peristiwa dulu zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Dia ketika berkorban, ini untuk berhala-berhala untuk tuhan-tuhannya, Bu. Dia berkorban, maka darah-darah korban itu diserak-seraknya di sekitar Ka'bah. Nah, bahasanya dipanci-pancinya Pak, pokoknya diseraknya lah, ibarat korban itu di lumur-lumurkannya di dekat Ka'bah. Bahkan digantung-gantungnya dengan korban itu dekat Ka'bah itu. Itu orang-orang kafir Quraisy dulu, nah, sejak zaman Nabi. Maka melihat itu, para sahabat salah seorang menyampaikan kepada Rasul, wahai ya Rasulullah, sedangkan orang-orang kafir Quraisy dia melakukan darah-darah itu disebarkan atau dipercikkan di dekat sekitar Ka'bah itu, bahkan digantung-gantung daging korban itu. Kita umat Islam mungkin lebih berhak melakukan itu karena kita juga punya hak di Ka'bah itu. Maka sahabatku ingin aku korban aku model itu belum. Wah gantung-gantung lo daging aja beku di Ka'bah tu, darah-darah korban tu, wah serak-serak lo boleh nanti diterima di Allah. Nah ini maksudnya. Tanda wak berkorban boleh nampak, disaksikan orang banyak kalau tahu wak sedang berkorban. Karena ada keinginan sahabat ingin juga seperti orang kafir Quraisy melumurkan atau menyerak-nyerakkan atau memercikkan darah di sekitar Ka'bah atau mungkin menggantungkan daging-daging korban itu, turunlah ayat keibudakan. Bahwa apa kata Allah? Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha, dan bukanlah darah atau daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah. Layyana lallaha. Lan itu maknanya tidak. Tidak ini sekali-kali, tidak akan pernah. Nah, itu maknanya. Kan bahasa Arab itu ada maknanya la, kan tidak juga. Tapi ini lan. Lan itu maknanya sekali-kali, tidak akan pernah, selama-lamanya. Ini akan pernah. Tidak akan pernah atau tidak akan pernah selama-lamanya itu, Bu. Darah-darah, daging-daging, hewan kurban itu sampai kepada Allah. Jadi walaupun ini sampai menjadi ibu bapak, nanti kita menyembelih korban yang lebih kurang berapa hari lagi ini, Raya Haji. Nah, daging korban darah itu yang akan sampai kepada Allah do. Dan itu dipastikan layyana. Sekali-kali tidak akan pernah sampai. Nah, itu mana ya? Jadi layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Bukanlah darah daging hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, walakiyanaluhut taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu yang berkorban. Jadi kalau ceritanya, ketakwaan kita yang benar. Allah di sini keikhlasan kita beribadah. Keikhlasan orang berkorbanlah yang akan dituntut, diinginkan oleh Allah. Karena ibadah ini berkaitan dengan juga masalah keuangan, masalah harta, yang pitihnya babilan misalnya. Kalau kini sekitar 2.800.000 gitu. Kalau sih berapa Ji? 5. Sama Pak Ji? Iya 28. Ada 28, ada 27, ada ya. Ada 3 juta, itu uang.
maka harus dimurnikan itu. Karena ini uang yang kita keluarkan sebagai bentuk rasa syukur, maka mungkin ada sebagian ini Bu ya. Kalau masih ada tasiruk di hati karena mengeluarkan uang ini tidak karena Allah, lillah karena ketakwaan kita, maka mari kita harus murnikan boleh. Wah, betul-betul ikhlaskan ya. Barangkali nanti ada kondisi sulit ekonomi sebagian ini pas-pasan, awak ingin berkurban, tapi kebutuhan juga ada yang lain. Mungkin ada uang sekolah anak, tadi bayi, apalagi ini buat apa? Zamannya masuk sekolah baru ya, Ibu. Nah, ada yang sekolah menyewa sekolah baru, butuh uang, sebagainya. Kenapa pas-pasan? Sehingga ikut di sekolah tak kadang diuji keimanan, Pak. Diuji ketakwaan kita. Karena itulah apa konsep ini, Ibu? Apa pesannya? Mari ibadah kurban yang mulia ini kita berikan dengan keikhlasan kita. Jangan sampai nanti Ibu apa ada di sinan korban yang kita lakukan ini mengharap dilihat orang lain atau didengar oleh orang lain, sehingga kita terpengaruh atau ternodai keikhlasan kita sehingga tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesannya. Ini la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah darah hewan kurban itu atau daging dari hewan kurban itu, tapi yang kita harapkan sampai kepada Allah adalah ketakwaan, keikhlasan dari kita orang yang berkorban, keikhlasan kita beribadah ini betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita harapkan. Karena kita tahu ibadah korban yang pernah kita sampaikan itu pahalanya betul-betul besar. Gadang banyak pahala. Barang pahalanya setiap helai bulu-bulu hewan kurban itu ada kebaikan di situ. Ada kebajikan. Berapa banyak itu? Mulai dari bulu rambutnya, talingonyo, badannya, tangannya, kakinya, semua dalam setiap helai bulu hewan kurban itu dinilai pahala. Hitunglah itu. Bahkan tidak bisa menghitung. Ini menandakan betapa besar dan banyaknya pahalanya. Ibadah kurban ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya kurban. Tidak ada ibadah yang paling Allah cintai, Allah sukai di hari kurban kecuali penyembelihan atau kita menyembelih daging kurban. Maka ketahuilah ketika hewan kurban itu disembelih, menetes keluar darahnya, belum lagi darah itu sampai ke bumi, menetes di bumi, maka pahalanya akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ikhlaskanlah ibadah korban kita. Jadi ikhlaskan. Ibadah korban juga adalah ciri khas tanda orang Islam. Ini menggambarkan ciri khas kita orang Islam. Maka Nabi dalam satu hadisnya apa? Kalau ada orang mampu tapi tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Mangkana lahu sa'atan. Sia yang punya kelapangan rasaki, pitih lai cukup, lai balabiah, ada lapangan. Tapi dia tidak terpanggil. Tidak ada rasa hati ingin berkorban. Apa kata Rasul? Fala taqrabanna wasallam. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Dilarang mendekati dia Rasul. Berarti Rasul tidak itu. Apa hikmah lain? Inilah hikmah sosial. Hikmah bermasyarakat. Ketika berkorban, sebagian ibadah korban itu, daging-daging menta itu, bagi bersama-sama. Kita nikmati bersama-sama, makan bersama. Dapat pahala bersama-sama di sini. Karena ketika ada saudara yang berapa, mungkin jarang-jarang mendapatkan makan daging. Kalau yang mungkin diberikan kelebihan rezeki, mungkin layak dok gak coba mau daging. Tapi sebagian saudara-saudara kita
jarang mendapatkan kenikmatan makan makanan bergizi daging hewan kurban. Maka hari raya haji kalah pengorbanan kalah ini kesempatan mulia terbaik, harinya makan, itulah pembagian hewan kurban. Nampak Bu, bagi sama-sama barang mulia itu Somalia paginya habis siang dilaksanakan oleh panitia, dikasih kupon, datang orang menyapit barang bahagia, kebahagiaan menjemput hewan kurban. Bahkan ada orang yang berapa karena saking bahagianya ingin butuh dapat daging tuh maunya meminta. Tiba pengurus, Pak, minta kuponnya Pak ya. Sabananya itu mulia tuh Pak. Menampaknya ingin lo makan daging alamak daging orang-orang yang kaya mungkin. Rasanya kenikmatan hewan kurban daging tuh mereka ingin. Barang begitu Bu, karena kalau mencela dari hati yang dalam Bu. Ketika orang miskin, mungkin orang yang merasa tidak mau itu Bu, tiba ke pengurus, minta kupon. Pak, minta kupon kurban Pak. Kalau betul-betul hayat ibu nama Pak, ingin betapa dia butuh daging. Ingin lo makan lama bosan. Maka mbak jalannya, inilah kesempatannya. Kesempatan mulia berbagi dengan orang yang kurang mampu, yang mungkin jarang makan daging. Itulah kesempatan bersama-sama raya haji itu, sama-sama makan lama awak dengan makan daging kurban. Inilah hikmahnya, Bu. Barang kadang pola. Jadi tapi itulah betapa mulianya ibadah yang satu ini. Nah, jadi inti balik kaji tadi apa? Maka mari pesannya dalam ayat ini menyatakan setiap kita yang mungkin punya kelapangan rezeki korban tahun ini, yang pertama mari ke hati yang dalam apa? Pengorbanan yang kita lakukan ini adalah betul-betul dengan niat lillahi ta'ala. Nah, kalau Bu mungkin ada mengambil foto-fotonya Bu ya. Ya Mbak, kan bukan korban enggak? Fotonya dia divideokan, di-share di media sosial, hati-hati Bu. Nah, itu silakan saja lah Bu. Pokoknya jago hati awak, jangan sampai awak ingin melihatkan ria oleh orang lain Bu. Nah, kan kadang selfie itu dia kayak kebanyakan. Alhamdulillah tahun ini bisa korban. Wah, share ke media sosial Bu. Nampak orang lain. Kalau hanya sekedar untuk beribadah memancing motivasi yang lain, nggak ada niat ria, itu mungkin dibolehkan saya Bu. Tapi bagaimana juga hatinya Bu? Ketika share beko di media sosial, awak khawatir nanti ibu, bapak, atau kita bersama nanti kok tasirok di hatinya ingin dipuji orang lain. Dilihat orang lain, jangan-jangan nanti keikhlasan itu nanti kropos bahasanya Bu, kok tidak ditarimu beko ibadah kurban di Allah. Itulah mana tadi. Jadi silahkan sekedarnya saja Ibu nama Pak. Ibu Bapak mungkin lebih tahu karena masalah ikhlas ini letaknya di hati yang dalam. Nah, ria itu letaknya di hati yang dalam. Nggak ada orang lain yang tahu pasti apakah dia ikhlas atau dia sedang ria. Nah, awak pun nggak bisa menilai orang ria, Bu. Nah, ketika Ibu melihat orang lain men-share dia gambar dia korban di media sosial, nggak bisa pastikan inilah ria, Bu. Nggak bisa, Bu. Karena ini persoalan hati. Dan awak tidak boleh menuduh orang lain ria. Karena belum tahu lah Bu. Nah, karena ada motivasi kan. Tidak tahu kita. Jadi silahkan balik ke diri awak masing-masing saja Ibu dan Bapak. Kita ikhlas beribadah. Tidak hanya korban. Seluruh ibadah kita ini. Mari. Agar bernilai berkualitas tinggi itu. Hanyalah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu apa kata ayat berikutnya Bu Nafa? Kazalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah telah menundukkan untukmu. Jadi hewan kurban itu Allah tundukkan. Kayak unta-unta itu disembelih, tunduk dia kan. Kadang jawi disembelih, itu pengorbanan ditundukkan oleh Allah. Walaupun ini sekali-kali kita lihat Ibu Bapak ya, orang menyembelih kurban itu melawan jawi dia Pak. Itu teknis lagi Pak. Ini bagian persoalan sosial Bu. Nah, kadang larinya atau Bang Aboy Bu ya, karena dia ingin disembelih. Nah, mungkin dengan hal tertentu Bu, larinya. Karena dikajanya rumah lain, ditanduk orang lain itu banyak yang ditanduknya petugas-petugas ya. Jadi hati-hati saja nanti baik petugas siapapun kita berdoa mudah-mudahan ibadah kurban kita ini nanti ibadah yang ditundukkan juga oleh Allah sehingga pelaksanaan kurban itu berjalan dengan baik sebagaimana yang kita inginkan bersama-sama. Allah lah yang menundukkan hewan kurban itu.
Ini kalau maksudnya onta kadang ketika disembelih itu bahkan yang duduk seorang gitu. Ada korban tuh yang dia tidak didudukkan, dia sendiri yang ingin disembelih seakan-akan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan sebagian atau binatang-binatang korban itu karena Allah Subhanahu wa taala merinduinya. Nah, di kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah dia atau Allah menundukkan untukmu agar kamu litukab biru ala mahadakum, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Berarti syariat kurban itu berapa adalah ditundukkan Allah binatang-binatang ternak hewan kurban itu. Apa mana Allah itu adalah dengan tujuan litukabbirullaha ala mahadakum, boleh nanti kita mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kita. Karena petunjuk Allah kepada hati kita lah sehingga kita mau berkorban. Itu ikhlas berkorban itu kenapa? Karena Allah beri kita petunjuk. Karena itu mari kita agungkan asma Allah. Makanya sampai hari berapa kita disunnahkan untuk takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sampai hari lamanya, Pak. Jadi kalau yang rayu kadang sih kok sebenarnya. Maka yang hari raya yang gadang sebenarnya bukan Idul Fitri tapi Idul Adha. Nah, kalau raya Idul Fitri sehari wak takbirnya. Idul Adha sehari raya Idul Adha itu tambah 3 hari tasyrik sampai hari ya wak takbir. Disunahkan agar tujuannya untuk membesarkan asma Allah. Hari haji juga lah, hari rayanya musim haji, ibadah yang mulia juga di Makkah. Nah, kemudian ditutup ayatnya wa basyiril muhsinin. Kemudian berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, orang-orang yang berbuat baik itu berapa? Allah berikan agih kabar gembira. Berarti kegembiraanlah kepada orang yang berbuat baik dari seluruh amalnya, termasuk kebaikan amalnya dalam ibadah korban. Inilah ibu bapak kajian kita sebelum ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan harapan, mari kita ikhlaskan seluruh ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah terima, dijadikan sebagai amal ibadah untuk nanti tabungan modalawak di akhirat. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita termasuk kurban kita ini bisa nanti membawa kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, terima kasih, banyak maaf kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika min taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.